Halo guys, welcome back di Endosteo dengan saya, Ong. Nah, di video saya kali ini, saya akan bagikan dua hal yang seharusnya Anda sebagai pasien fokus untuk mencari atau menanyakan setiap kali Anda berkunjung ke dokter maupun ke terapis terdekat Anda. Kedua hal ini sangat penting agar Anda sebagai pasien bisa mengalami kesembuhan total, bukan sembuh kambuh ya. Bahkan sebegitu pentingnya kedua hal ini sampai-sampai banyak orang dari Indonesia yang memilih untuk berobat ke luar negeri untuk mencari kedua hal tersebut. Kedua hal ini yang pertama-tama adalah diagnosa yang akurat dan nomor dua adalah saran mengenai apa yang harus dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan selepas Anda keluar dari ruang konsultasi maupun ruang praktek. Maka dari itu, untuk bisa mendapatkan diagnosa yang akurat, Anda cari dokter atau terapis yang pertama-tama melakukan konsultasi secara menyeluruh dan kedua melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh juga. Dan waktu diagnosanya sudah terformulasi oleh dokter atau sang terapis, itu diagnosanya harus dijelaskan kepada Anda sebagai pasien agar Anda sebagai pasien diedukasi untuk mengerti penyebab utama dari kondisi sakit Anda itu sebenarnya terjadi karena apa. Karena tidak mungkin ada suatu kondisi sakit, terutama sakit sendi, otot maupun sakit penyakit yang tidak ada penyebabnya, jadi ujuk-ujuk tiba-tiba tanpa sebab akibat itu terjadi dengan sendirinya. Meskipun ada, tapi itu jarang. Lebih seringnya itu pasti ada penyebabnya, dan itu yang Anda sebagai pasien harus tahu atau Anda harus cari tahu, tanyakan kepada dokter atau terapis Anda. Hal ini penting karena kalau Anda tahu penyebab dari kondisi sakit Anda itu karena apa, Anda jadi semakin tahu cara mencegahnya supaya jangan sampai terjadi lagi itu gimana. Jadi kalau misalnya sudah sembuh, itu sembuh total dan tidak kambuh-kambuhan. Dan Anda dapat melakukan aktivitas Anda seperti sedia kala dan jadi lebih mandiri. Selain mengetahui diagnosa yang akurat, kita juga perlu mengetahui hal-hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan maupun hal-hal apa saja yang harusnya kita lakukan selepas kita selesai dari konsultasi dari dokter maupun dari tempat praktek terapi. Jadi kita jadi lebih bisa mandiri dan lebih tahu bagaimana cara melanjutkan proses terapinya di rumah masing-masing, dan ini juga akan membantu kita menjadi lebih mandiri. Di akhir kata, sebetulnya menurut saya tidak begitu penting mau jenis terapinya itu seperti apa. Apakah itu kertek-kertek, pijat, tusuk jarum, maupun pakai mesin-mesin, ultrasound, maupun listrik-listrik, maupun menggunakan obat-obatan. Itu semua tidak terlalu penting selama jenis terapinya itu berdasarkan dari kedua hal tersebut, yaitu diagnosa yang akurat dan saran-saran apa saja yang harusnya Anda lakukan maupun tidak boleh lakukan ketika Anda sedang di rumah. So thank you buat semuanya yang sudah nonton video saya ini. Saya harap video ini dapat mencerahkan kita semua. Jangan lupa untuk share ke teman-teman atau kerabat-kerabat Anda yang mungkin juga membutuhkan informasi dalam video saya ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel saya dan like this video.